tertentu. Sementara spesifikasi pekerjaan yaitu berkaitan dengan daftar kualifikasi, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efisien. Sementara standar kinerja pekerjaan yaitu target, sasaran, tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, keterampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerja. Yang ketiga yaitu ada tujuan-tujuan evaluasi atau penilaian kinerja. Tujuan diadakan penilaian kinerja itu bagi karyawan dapat diketahui menjadi dua bagian, yaitu yang pertama tujuan evaluasi. Seorang manajer menilai kinerja dari masa lalu seorang karyawan dengan menggunakan rating deskriptif untuk menilai kinerja dan dengan data-data tersebut berguna dalam keputusan-keputusan promosi, demosi, terminasi, dan kompensasi. Yang kedua yaitu tujuan pengembangan. Seorang manajer mencoba untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja di sini yaitu adalah sesuatu yang menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi atau perusahaan. Yang keempat, ada sikap para pegawai dan manajer terhadap evaluasi. Bagi pegawai, penilaian atau evaluasi berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, rencana, dan pengembangan karir. Dan bagi para manajer atau perusahaan, penilaian peranannya sangat penting dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, dan sebagainya. Selanjutnya, Herianda. Ada juga manfaat evaluasi kinerja dan keterbatasan kinerja. Manfaat evaluasi kinerja sudah tidak diragukan lagi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu meskipun evaluasi kinerja juga memiliki berbagai keterbatasan tertentu, jika suatu organisasi mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan memperkenalkan suatu rencana evaluasi kinerja, harus disadari bahwa selain memiliki manfaat yang besar, tetapi juga akan berhadapan dengan keterbatasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nanda Eriona. Menurut Sinambela 2012, dimensi-dimensi yang lebih menonjol yang berhubungan dengan konsep efektivitas kinerja. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, keluasan dalam bekerja. Yang ketiga, produktivitas. 4, kepuasan kerja. Kelima, kemampuan beradaptasi. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya. Dimensi ini telah diidentifikasi dengan berbagai alternatif, yaitu sebagai alat pengukuran efektivitas itu sendiri dan sebagai variabel yang memperlancar atau membantu memperbesar kemungkinan tercapainya efektivitas. Next. Pendekatan evaluasi kinerja. Yang pertama, pendekatan sikap. Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Sifat biasanya diukur dalam bentuk inisiatif kecepatan, membuat keputusan, dan ketergantungan. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku, masalah dalam pendekatan perilaku menunjukkan bagaimana orang berperilaku dan bukan tentang kepribadiannya. Yang ketiga, pendekatan hasil. Apabila pendekatan sikap memfokuskan pada orang dan pendekatan perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang. Yang keempat, pendekatan kontingensi. Pendekatan sifat, perilaku, dan hasil cocok dipergunakan tergantung pada kebutuhan pada situasi tertentu. Oleh karena itu, diusulkan pendekatan kontingensi yang selalu dicocokkan dengan situasi tertentu yang sedang berkembang. Next. Metode yang dapat digunakan evaluasi kinerja. Menurut pandangan Fesio, Robbins, Kreitner, dan Knicky pada dasarnya sama saling dan bersifat saling melengkapi.
Metode yang dapat digunakan, yang pertama penilaian diri sendiri dari pekerja yang bersangkutan, yang kedua penilaian dari atasan langsung, yang ketiga penilaian dari rekan sekerja, yang keempat penilaian dari bawahan langsung, yang kelima penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite para manajer, konsultan eksternal. Di antara berbagai metode evaluasi tersebut, yang paling lengkap adalah metode evaluasi 360 derajat, karena dapat mencakup kelima metode lainnya di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratnasari. Ya, terima kasih. Menurut Robbins 2003 sampai 2005 menemukan beberapa metode yang dapat dipergunakan tentang bagaimana mengevaluasi kinerja karyawan. Yang pertama, Wharton ACE. Teknik ini memberikan evaluasi kinerja dengan cara mendeskripsikan apa yang menjadi penilaian terhadap kinerja individu, tim maupun organisasi. Yang kedua, critical incidence. Teknik ini mengevaluasi perilaku yang menjadi kunci dalam membuat perbedaan antara menjalankan pekerjaan secara efektif dan tidak efektif. Yang ketiga, graphic rating scales. Teknik ini merupakan metode evaluasi di mana evaluator memeringat faktor kinerja dalam skala internal. Yang keempat, behaviorally scored rating scales. Teknik ini merupakan pendekatan skala yang mengombinasi elemen utama dari critical incidence dan graphic rating scale. Penilaian memeringkat pekerjaan berdasarkan butir-butir sepanjang kontinun, tetapi titiknya adalah contoh perilaku aktual pada pekerjaan tertentu dari deskripsi umum atau sifat. Yang kelima, group order ranking. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang menetapkan pekerjaan ke dalam klasifikasi tertentu seperti quartiles. Yang keenam, individual ranking. Teknik ini merupakan suatu metode evaluasi yang menyusun atau rank order pekerja dari terbaik ke terburuk. Yang ketujuh, Peer comparison. Teknik ini merupakan metode evaluasi yang membandingkan masing-masing pekerja dengan setiap pekerja lain dan menyusun peringkat berdasarkan pada jumlah nilai supervisor yang dicapai pekerja. Kesimpulan dari evaluasi kinerja ini yaitu suatu proses kinerja apabila telah selesai dilaksanakan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberi penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu. Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi tentang bagaimana Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan dibuka sesi 1 ya. Itu sudah ada yang raise hand, ada Priska, Intan, Tri Ayu. Silakan moderatornya. Siapa dulu? Ratna, dipilih. Baik, untuk sesi 1, Intan, persilakan untuk pertanyaannya, Intan. Oke, baik. Terima kasih, Ratna. Perkenalkan, nama saya Intan dari kelompok 2. Di sini mau nanya, kan dalam evaluasi kinerja itu kan pasti ada proses pengembangannya tuh. Nah, gimana sih caranya biar mengembangkan sistem evaluasi kinerja itu dengan baik? Terima kasih. Iya, Intan, sama-sama. Untuk selanjutnya oleh Saudari Tri Ayu Cahya. Persilakan. Oke, makasih Ratna. Perkenalkan, nama saya Tri Ayu Cahya Gumilar dari kelompok 2. Ratna mau nanya, kan dari buku yang Ayu baca tuh ada keterangan teknik paling tua yang digunakan oleh pemimpin organisasi untuk meningkatkan kinerja itu melalui evaluasi kinerja. Nah, pertanyaannya tuh, kenapa sih evaluasi kinerja itu dikatakan sebagai teknik paling tua dalam meningkatkan kinerja? Udah, makasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, Priska. Ya, terima kasih Ratna. Jadi tadi kan
dibahas sedikit mengenai efektivitas kinerja karyawan ya. Jadi apa sih yang dinilai pada efektivitas kinerja karyawan? Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Priska dari kelompok 6. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk menjawab pertanyaan dari kalian, kelompok kami minta izin untuk waktunya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan dari Intan akan dijawab oleh Saudari Widya. Silakan, Widya. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengembangkan sistem evaluasi kinerja itu dengan baik, Kak Intan? Iya, betul. Dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja itu kan perlu dilakukan dengan hati-hati, karena akan menentukan kinerja pegawai dan kinerja organisasi itu sendiri. Namun langkah yang paling utama dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja ini yaitu dengan menyusun tim pengembangan evaluasi. Untuk cara mengevaluasi karyawannya yaitu yang pertama dilakukan langkah evaluasi kinerja sesuai kebutuhan, yaitu biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahunnya. Yang kedua yaitu evaluasi kinerja dengan melalui tatap muka. Karena dengan melalui tatap muka ini, interaksi karyawan dengan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua belah pihak bisa saling menyampaikan, mendengarkan, dan menanggapi masukan terhadap satu sama lain. Yang ketiga itu bersikap jujur. Saat mengevaluasi karyawan, seorang evaluator harus bisa bersikap jujur dan apa adanya, serta menyampaikan poin-poin penting agar para karyawan memahami keunggulan dan kekurangan mereka. Yang keempat yaitu ajak berdiskusi, karena beberapa karyawan kan yang memiliki evaluasi kerja itu mungkin akan merasa frustasi karena kinerjanya yang buruk. Maka dari itu sudah menjadi tanggung jawab manajer untuk memberikan umpan balik dengan cara mengajak berdiskusi, mendorong karyawannya untuk memberikan tanggapan terhadap hasil evaluasi kinerja yang buruk tersebut. Dan tidak lupa juga untuk memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Bagaimana, Intan? Iya, oke, jelas. Terima kasih. Oke, Sama-sama. jawabannya bisa diterima ya, Intannya. Jadi Bisa. mengembangkan sistem evaluasi kinerja dengan baik, betul ya. Jadi dilihat hasil kinerja selama ini gitu ya, seperti apa ya. Biasanya yang dicari itu bukan kelebihannya ya, tetapi kekurangannya ya. Yang masih di bawah standar itu apa gitu ya. Nah, itu dievaluasi, cari tahu kenapa gitu ya. Nah, kemudian bila perlu gitu ya, dipanggil gitu kan karyawannya. Kenapa gitu? Untuk mereka yang misalnya masih bekerja di bawah standar, ada apa gitu? Apakah tidak sesuai jenis pekerjaannya ataukah apa? Yang jelas betul tadi dijawab oleh siapa tadi, kelompok 4 ya. Jadi harus ada feedback gitu ya. Oke, silakan dilanjut kelompok 4. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Priska akan dijawab oleh Saudari Nanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Priska. Apa yang dinilai pada efektivitas kinerja karyawan? Apa sih yang dinilai pada efektivitas kinerja karyawan? Yaitu kemampuan menyesuaikan diri,
yang kedua prestasi kerja pegawai, dan yang ketiga kepuasan kerja pegawai. Karena efektivitas kinerja bisa meningkat apabila seorang memiliki keterampilan dan keahlian sesuai tuntutan kerjanya. Priska, apa sudah ini jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Nanda. Ya, sama-sama. Ya, satu lagi ya, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Ayu akan dijawab oleh saya sendiri, Ratnasari. Mengapa evaluasi kinerja dikatakan sebagai teknik paling tua dalam meningkatkan kinerja pegawai? Menurut pendapat saya sih Ayu ya, kenapa disebut paling tua itu? Karena evaluasi dilakukan dari zaman dulu atau kuno di dalam suatu organisasi untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kemampuan di masa depan. Itu menurut pendapat saya, Ayu gimana? Oh iya, udah Ratna, makasih. Iya, Simpel sama-sama. jawabannya ya dari Ratna ya. Ada pendapat lain? Ya namanya evaluasi kerja ya memang harus dilakukan gitu ya. Mau nggak mau kebayangkan kalau orang kerja tidak dievaluasi ya. Oke, dan ini ada teori-teorinya gitu ya. Silakan Anda banyak bukunya banyak sekali gitu ya. Tapi dikatakan menurut teori siapa yang tertua gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya ada teorinya ya. Oke, jadi intinya evaluasi kerja itu memang harus dan wajib ya dilakukan. Oke, buka sesi kedua Ratna. Sesi pertama sudah terjawab 3. Baik, untuk sesi kedua dipersilakan. Ada Heni, Hermawati ya, Vina Vanessa, ada Wahyu. Oke, sudah 3 tuh, Ratna. Iya, Bu. Baik, untuk sesi yang kedua, boleh untuk Heni pertanyaannya. Iya, terima kasih. Perkenalkan, saya Heni Hermawati dari kelompok 7. Izin bertanya. Tadi kan kata Ibu, kalau evaluasi kinerja itu harus ya wajib dilakukan. Nah, pertanyaannya tuh, apa sih sebenarnya tujuan diadakannya evaluasi kinerja dalam perusahaan itu? Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, Vina Vanessa Aryani. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Vina Vanessa Aryani dari kelompok 5, ingin bertanya. Antara lain ini kan harus apa? Melihat gitu ya, apakah ada kekurangan gitu ya. Apakah yang selama ini dilakukan oleh karyawan itu sudah sesuai atau tidak gitu ya. Apakah mereka sudah puas atau belum ya. Kira-kira kalau misalnya mereka puas, berarti mereka akan loyal atau bagaimana gitu ya. Kalau pekerjaannya selalu di bawah standar, nah itu apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya ya. Jadi masih banyak sekali tujuan dari melakukan evaluasi kinerja ya. Silakan nanti kalau di ujian ada pertanyaan seperti itu, Anda boleh bebas ya. Yang penting logis gitu ya jawabannya, karena teori ini luas sekali. Oke, lanjut kelompok 4. Untuk pertanyaan dari Wahyu akan dijawab oleh Nanda Eriona. Silakan Nanda. Saya akan menjawab pertanyaan dari Wahyu. Mengapa kita harus menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja? Bekerja secara efektif dan efisien tidak hanya bertujuan untuk menghemat energi, waktu, dan pikiran,
Lebih dari itu, bekerja secara efektif dan efisien akan memberi kita kesempatan yang besar untuk bisa terus mengembangkan diri. Gimana, Wahyu? Cukup jelas. Terima kasih, Nanda. Oke, ya. Jadi itu kan penerapannya ya. Mengapa sih semua teori-teori gitu ya dalam manajemen, dalam MSDM itu diterapkan dalam bekerja ya tujuannya itu ya. Jadi memang agar efisien dan efektif gitu ya sehingga dengan mudah untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Oke, satu lagi. Untuk pertanyaan dari Vina akan dijawab oleh saya sendiri. Untuk pertanyaannya, apa saja masalah-masalah yang merintangi pengukuran evaluasi kinerja? Masalah-masalah yang merintangi evaluasi kinerja yang pertama ada kriteria evaluasi yang sering tidak mantap, yang kedua preseptik waktu yang berbeda, yang ketiga kriteria seringkali bertentangan satu sama lain, yang keempat sebagai kriteria misalnya kemampuan menyesuaikan diri mungkin sulit diukur dengan tepat. Persoalan yang lebih penting dicermati yaitu usaha untuk menilai tingkat efektivitas organisasi yang berlaku. Bagaimana, Vina? Ya, cukup. Makasih, Ratna. Ya, sama-sama. Oke, ya. Sudah terjawab semua ya untuk sesi kedua. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 4, silakan. Masih 2 menit ya waktunya ya. Ada Diandra, ada lagi. Ada Cynthia, 2. Ada Herianda Putra, 3. Siapa lagi? Heri kenapa nih hilang resennya? Oke, silakan Ratna dibuka sesi ketiga. Baik, untuk sesi yang ketiga, untuk Saudari Diandra Putri Mulyani, dipersilakan untuk pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri Mulyani dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa sih hambatan dalam evaluasi kinerja menurut kelompok kamu? Gitu. Kasih. Iya, sama-sama. Untuk Cynthia Agustin, persilakan untuk pertanyaannya. Perkenalkan, saya Cynthia Agustin dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang terjadi jika perusahaan tidak melakukan evaluasi sistem penilaian kinerja? Iya, terima kasih Cynthia untuk pertanyaannya. Izin waktu untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Oke, silakan. Baik, untuk pertanyaan dari Diandra akan dijawab oleh Saudari Widya. Silakan Widya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Diandra. Apa saja hambatan dalam evaluasi kinerja? Ya, Diandra. Yaitu yang pertama perubahan standar, karena standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi pengukuran prestasi karyawannya. Contohnya seperti manajer mungkin cenderung